mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Iya makanya. Bingung juga aku deh. Kalau Bapak ini juga ditanya, kalau hidup di zaman Rasulullah, nabinya sekarang ya, melihat Rasulullah menikahi Aisyah, dia pilih melarang atau menyuruh? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, apakah Pak Mualaf ini memilih menyuruh Rasulullah menikahi Zainab atau melarang? Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya lagi makan malam ya, lagi di tengah perjalanan sahabat. Doakan ya supaya sehat-sehat dan selamat-selamat selalu. Saya buka WA, saya dikirimi sebuah video, link video oleh subscriber gitu ya. Bang JDP, gimana menurut abang menanggapi pernyataan si Mualaf ini katanya? Yuk kita tonton dulu videonya sahabat ya. Sekarang gini, contoh lah. Anggap aja sebagai orang Kristen, Yunia kan percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib buat nebus dosa Yunia. Sebagai orang Kristen. Berarti Yunia cinta sama Yesus dong? Iya. Iya dong. Misalnya Yunia dikasih kesempatan ngelihat Yesus mau disalib. Kira-kira Yunia lari seperti murid lain, atau nolong Yesus supaya nggak disalib, atau bantuin tentara Romawi salib Yesus? Ya kalau kita percaya sama dia, harus kita nolongin dia lah. Nolongin supaya disalib? Supaya enggak. Supaya nggak disalib. Supaya nggak disalib. Berarti kita juga Terus kita kalau mengorbankan diri kita juga gitu loh. Kalau emang kita percaya sama dia juga gitu. Terus kalau nolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ditebus dong dosanya? Oh, makanya. Iya makanya. Bingung juga aku deh. Iya makanya. Tidak akan ditebus juga. Kan rumusnya kan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Yunia kan? Kalau Yesus tolong Yesus supaya nggak disalib, nggak ada penebusan dosa dong? Ya sahabat yang terkasih, saya nggak tahu ya bapak-bapak yang di dalam video si Mualaf ini ya. Kalau saya lihat bapak ini, kalau dari gayanya, tampangnya ya sepertinya orang berada gitu ya, dari wajahnya gitu. Saya nggak tahu juga pendidikannya gimana, apakah mempunyai pendidikan yang tinggi gitu, saya nggak tahu sahabat. Nah kalau dinilai dari pernyataan atau pertanyaannya nih, ini pernyataan orang bodoh sahabat. Mohon maaf ya Pak Mualaf ya, mohon maaf, ini pertanyaan longor-longor ini kalau bahasa Medannya. Iya, pertanyaan longor-longor yang orang yang seperti tidak bersekolah gitu. Mohon maaf Pak Mualaf ya, seperti nggak bersekolah. Karena begini sahabat ya, biasanya orang-orang pelaku sejarah ya pasti memiliki namanya pengikut-pengikut, pasti memiliki anak buah atau anggota-anggota gitu ya. Itu udah biasa sahabat. Ketika Thomas Alva Edison menciptakan lampu, sudah pasti dia tidak bekerja sendiri, pasti ada orang-orang yang bersama dengan dia. Thomas Alva Edison bisa saja berkata gini, kita akan buat lampu yang akan menerangi dunia ini. Awalnya pengikut-pengikutnya bisa saja semangat sahabat, tetapi berjalannya waktu mereka melihat bagaimana proses itu. Biasanya ada yang meninggalkan, ada yang setia, bisa saja istrinya juga ikut tidak percaya, bisa jadi istrinya juga ikut bimbang gitu ya. Karena apa? Ya karena mereka adalah pelaku-pelaku di dalam sejarah itu. Namun setelah Thomas Alva Edison meninggal atau melihat sesuatu yang dari apa yang dia perbuat, akhirnya kita melihat sahabat hasil karya dia saat ini. Nah, demikian juga di masa Yesus ya. Di masa Yesus walaupun nubuatan itu sudah jelas, pernyataan itu sudah jelas bahwa Immanuel akan lahir, tunas Daud akan datang, itu sahabat sudah jelas. Dan pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus juga sudah jelas bahwa dia akan mati, bangkit dan naik ke surga. Tetapi perlu kita ketahui, kematian Tuhan Yesus itu bukanlah finish dari semua pekerjaan Allah. Jadi finishnya itu adalah kenaikan. Nah, kenaikan sahabat. Ketika Yesus disalib dan mati, ya tentu sajalah ada murid-muridnya yang ragu-ragu, ada yang ikut membela seperti Petrus gitu kan, ikut membela dia sahabat. Ada yang ikut melarang gitu ya. Ya dijauhkanlah itu semua Tuhan dari hadapanmu. Ya kan ada begitu ya. Nah, sudah pasti itu sahabat. Karena mereka belum melihat kenaikan itu. Tetapi perhatikan, ketika Yesus naik ke sorga, di situ mereka baru sadar bahwa Yesus adalah Tuhan.
Di situ mereka baru sadar, sahabat, ternyata sudah kita lalui. Makanya setelah itu, sahabat, mereka jadi sungguh-sungguh memberitakan firman Tuhan. Rasul Paulus pun kalau dikasih pilihan seperti itu, dia tidak akan memilih menjadi seorang penganiaya Kristus. Tidak akan, sahabat. Kalau Rasul Paulus kita tanya pada masa itu ya, setelah dia bertobat, Rasul kami Rasul Paulus, kami mau bertanya nih, kalau Rasul berada di dalam perjalanan Yesus sebelum naik ke surga, Rasul Paulus pilih jadi pengikut Kristus atau penganiaya Kristus? Sudah pasti Rasul Paulus pilih jadi pengikut Kristus. Iya, sudah pasti, sahabat. Kalau ditanya begitu kan. Tetapi kan karena dia tidak tahu, padahal dia baca Taurat, baca nubuatan-nubuatan itu semua, sahabat, tapi dia aniaya semua pengikut-pengikut Kristus. Tetapi dibalik dari semuanya itu, luar biasa kan Rasul Paulus, akhirnya dia menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita lihat bagaimana buah-buahnya. Makanya kalau tidak ada penganiaya itu, bukti-bukti itu, sahabat, bisa saja dikatakan orang zong gitu kan. Tetapi Rasul Paulus membuktikan bahwa dia adalah salah satu pelaku penganiayaan pemberitaan kabar baik atau pemberitaan Injil itu. Jadi lengkap sudah, pengikut, penganiaya, ada semua di situ, sahabat. Dan akhirnya Rasul Paulus, kita tahu sampai masa akhir hidupnya dia tetap menjadi pemberita firman Tuhan. Jadi kalau dipilih berandai-andai begitu ya sama saja. Jadi yang namanya orang-orang berada dalam sebuah sejarah, sudah pasti mereka itu lagi dalam melihat sesuatu yang samar-samar, sahabat. Iya, sudah pasti melihat sesuatu yang samar-samar. Ya, semua itu, sahabat. Penciptaan apapun itu pasti begitu. Ya, ketika Facebook ini juga dibentuk, banyak juga yang ragu bahwa ini akan menjadi media sosial yang akan eksis pada sekarang ini. Banyak juga yang akhir meninggalkan, sahabat, pengikut-pengikut Mark Zuckerberg. Apa-apaan nih, apa iya orang mau, kan gitu, sahabat. Saudara kalau tonton kisah sejarah pembuatan BlackBerry, banyak juga yang meninggalkan dia. Apa-apaan ini, nggak cocok nih, kan gitu, sahabat. Antara mau mendukung dan antara mau membela. Tetapi ketika BlackBerry itu jadi, mereka baru tahu ternyata apa yang mereka ragukan dulu terjadi sekarang. Semua begitu, sahabat. Jadi kalau Bapak ini juga ditanya, kalau hidup di zaman Rasulullah, nabinya sekarang ya, melihat Rasulullah menikahi Aisyah, dia pilih melarang atau menyuruh? Kan gitu ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Zainab, apakah Pak Mualaf ini memilih menyuruh Rasulullah menikahi Zainab atau melarang? Ini kan sama saja, sahabat. Pertanyaan gini, ini kan pertanyaan berandai-andai. Kalau Bapak ini disuruh pilih, mana yang dia pilih? Kan gitu ya. Kalau dia pilih, oh saya larang Rasulullah menikahi Zainab, kata dia, berarti dia sudah melanggar perintah Al-Quran dan perintah Allah itu. Karena dari banyaknya pedebat-pedebat muslim yang ketika kita tanyai hal itu, sahabat, mereka berkata itu memang disuruh Allah, memang itu bagian dari rencana Allah, kata banyaknya pedebat muslim, sahabat. Makanya Aisyah itu kan dipanggil oleh saudara kita umat muslim sebagai umi, ibu, sebagai ibu bagi mereka, sahabat. Nah kalau Rasulullah batal menikahi Aisyah, ya berarti tidak ada jadinya ibu saudara kita umat muslim. Kan gitu. Kalau Bapak Mualaf ini melarang, tetapi kalau Bapak Mualaf ini menyuruh, nikahilah baginda kami Rasulullah, katanya. Kalau dia ada di dalam sejarah itu ya, kalau ada. Nah, apakah dia lebih menyuruh, mendukung, atau melarang? Nah, kan gitu ya. Kalau dibalik pertanyaan kepada dia, ini kan pertanyaan andai-andai. Pertanyaan konyol, sahabat. Ya sama lah kayak kita berandai-andai, seandainya saya lahir sebagai orang kaya dahulunya gitu ya, tidak akan seperti ini. Seandainya saya anak presiden, seandainya saya anak pejabat dulu, seandainya bapakku bukan dia, seandainya ibuku bukan dia, gitu kan. Nah, kayak saya, seandainya saya terlahir Kristen, puji Tuhan banget kan, saya sekolah minggu. Tetapi yang saya sedihkan sampai sekarang ini, saya adalah orang yang tidak pernah mengikuti sekolah minggu. Sedih, sahabat, sebenarnya. Tetapi ya mau gimana, itu sudah menjadi sejarah saya, kehidupan saya, kan gitu. Namanya orang pelaku sejarah, ya pastilah ada yang begitu, sahabat. Sama kayak presiden, pemilihan presiden kan, saya akan siap memimpin negeri ini. Sudah pasti banyak juga pengikut-pengikutnya, ada yang meninggalkan, ada yang kabur, ada yang pendukung. Apa iya nih bisa jadinya presiden dia nih? Apa iya nih bisa nanti jadi pemimpin bangsa ini? Pasti ada yang begitu-begitu, sahabat. Ya, tetapi
ketika dia naik dan mampu memimpin sebuah negeri dan jadi presiden, nah, baru melek mata mereka kan. Ya gitulah, berandai-andai karena masih samar-samar sahabat. Itu namanya manusia. Tetapi kita yang sudah merasakan bagaimana sejarah Tuhan Yesus, dia mati, bangkit dan naik ke surga, disaksikan oleh orang banyak, bukan hanya katanya, ya kita tinggal percaya saja. Karena Alkitab menyatakan itu terus terang, bukan lagi seandainya, tetapi memang nyata, ada saksi, dilihat oleh banyak orang ketika dia naik ke surga. Ada saksi semua. Jadi tidak hanya katanya. Akhirnya saudaraku, kita yang sudah tinggal menikmati ini ya tinggal jalani saja. Begitu sih pendapat dari saya. Tuhan berkati. Shalom.